Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Nanda? Baik, Bu. Silakan pimpin doanya ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran Ananda. Dila, Hadir, Bu. Dini. Hadir, Bu. Nah, baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad di Mekah ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi setelah Anda mempelajari sejarah dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini, Anda bisa semuanya mengenal bagaimana perkembangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya di Mekah. Nah, Ibu akan menjelaskan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nah, setelah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memerintahkan dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7 ya untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, apakah Anda semua hafal ayat ini, surat ini? Ya, Ibu harapkan semuanya hafal ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun. Nah, siapa yang pertama masuk Islam? Siti Khadijah. Nah, yang pertama masuk Islam itu adalah Siti Khadijah, itu istrinya Nabi. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Nah, adapun materi yang disampaikan oleh Nabi ketika berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini yaitu yang pertama menyuruh umat manusia atau umat Islam yang memasuki Islam tersebut untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, pada zaman dahulu itu sebelum adanya Islam, apa ya, orang-orang Quraisy itu menyembah apa? Berhala. Nah, Nabi memerintahkan kepada umat Islam untuk menyembah Tuhan atau beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh beribadah selain kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu setelah Nabi 3 tahun menyelesaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, secara terang-terangan ini Nabi melaksanakan dakwahnya yang pertama itu kepada kerabat-kerabatnya. Nah, kepada kerabat-kerabatnya ini dia pertama kali menyebarkan agama Islam. Nah, kepada kerabat-kerabatnya ini tidak langsung diterima. Mereka ada satu penolakan. Nah, yang terakhir, yang kedua kalinya mereka diterima, itu pun yang menerima hanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yang menerima atau membantu dakwahnya Nabi, yang mendukung dakwahnya Nabi. Nah, kemudian setelah itu penduduk Mekah di berbagai lapisan. Nah, Nabi naik ke bukit Sofa untuk menyampaikan dakwahnya kepada umat muslim, untuk umat zaman dahulu, kemudian mengumpulkannya di Bukit Sofa itu. Dia berdiri di Bukit Sofa, kemudian menginformasikan ke masyarakatnya bahwasannya dia menyampaikan apa yang disampaikannya itu untuk menyembah Tuhan. Nah, di sini ditentang lagi, dia tidak langsung menerima, umat tersebut tidak langsung menerima. Dan siapa yang menentang? Abu Lahab. Dia menentang Abu Lahab dan istrinya. Dan sejak itulah turun surat Al-Lahab. Nah, kemudian kabilah-kabilah Arab dari berbagai daerah yang datang ke Mekah untuk mengerjakan haji. Nah, pada zaman dahulu sebelum adanya Islam sudah ada haji, yaitu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim yang mengajarkan haji ini. Tapi haji ini tidak sesempurna pada zaman Rasulullah. Nah, selain untuk ritual keagamaan, haji ini dilakukan oleh orang dahulu itu untuk meningkatkan perekonomiannya, karena yang datang itu dari berbagai daerah.
Nah, itulah sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Nah, nanti Ibu untuk kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah, Ibu akan membagi Ananda untuk kedua kelompok. Yang pertama membahas faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam, kemudian kelompok kedua hijrah sahabat ke Abysia dan pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap keluarga Nabi. Nah, kalau Ibu akan membagi kelompoknya, kemudian kalian diskusi nanti dipresentasikan ke depan. Nah, kelompok pertama itu Dini dan kelompok kedua itu Dila. Nah, silahkan Anda cari materi ini, nanti kalian presentasikan ke depan ya. Nah, apakah Anda semuanya sudah siap? Nah, jika sudah siap, silahkan presentasi ke depan, yaitu pertama kelompok 1 kepada Dini dipersilahkan. Faktor-faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. 1. Kekuasaan. Merasa diri lebih mulia dan enggan meninggalkan ajaran nenek moyangnya. 2. Kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak diterima oleh seseorang yang di dalam dirinya ada pengaruh kekuasaan. 3. Tidak mau meninggalkan adat istiadat atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Orang Quraisy menganggap jika masuk Islam itu akan menurunkan martabat diri dan merugikan kedudukan mereka. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Hijrah Nabi ke Abysia. Abysia adalah hijrah pertama Nabi dengan rombongannya. Pada hijrah pertama, rombongan Muslim yang terdiri dari beberapa orang laki-laki dan perempuan berangkat ke Abysia. Mengetahui hal itu, kaum musyrikin langsung mengejar Nabi. Ketika kaum Muslim sudah tinggal di Abysia, ada kabar bahwa orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Karenanya mereka kembali ke Mekah. Begitu sampai di dekat Mekah, mereka baru tahu bahwa keislaman Quraisy adalah bohongan. Kemudian mereka hijrah lagi ke Abysia untuk yang kedua kalinya. Masyarakat Quraisy mengusir rombongan dari Abysia. Isi piagam pemerkokan. 1. Mereka tidak akan menikahi orang-orang Islam. 2. Mereka tidak akan berbicara dan tidak akan menengok orang-orang Islam yang sakit. 3. Mereka tidak akan menerima permintaan nikah orang-orang Islam. 4. Mereka tidak akan menjual beli apa saja dengan orang Islam. 5. Mereka tidak akan menerima permintaan damai sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Nah, itulah tadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi ketika berdakwah di Mekah ini. Ananda sudah mempresentasikan semuanya ya. Berarti Ananda Ibu harapkan semuanya udah paham? Udah Bu. Kalau udah paham, Ibu akan mengevaluasi pengetahuan Anda sedikit. Ibu akan berikan satu pertanyaan kepada Dila. Siapakah orang yang pertama kali memasuki Islam? Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah, benar. Nah, untuk pertanyaan Dini, ayat apakah ayat yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, benar. Nah, berarti Anda semuanya udah paham kan? Baiklah, kalau semuanya udah paham, kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk minggu besok, pembelajaran kita selanjutnya itu dakwah Nabi di Madinah. Nah, dakwah di Madinah, Anda baca-baca lagi materi ini di rumah. Dan minggu besok Ibu ulas lagi ya. Karena waktu kita sudah habis, Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.